Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi analisis struktur tentang perencanaan struktur gedung Tokyo Skytree yang disusun oleh Saya Akmal Fadlullah, NIM 211817. Saya Ismul Azam dengan NIM 21180057. saya Saddam Al-Mahren dengan NIM 211899. Tokyo Skytree. Tokyo Skytree merupakan menara pemancar televisi dan salah satu ikon baru bagi Tokyo. Menara ini terletak di tengah-tengah distrik kota Sumida, tidak jauh dari Asakusa, dengan tinggi kurang lebih 634 meter. 634 dapat dibaca sebagai Musashi dalam bahasa Jepang, nama salah seorang samurai dalam sejarah Jepang. Bangunan ini merupakan menara tertinggi di Jepang dan merupakan bangunan tertinggi kedua di dunia saat ini. Perbelanjaan yang luas dan sebuah akuarium terdapat di lantai dasar menara ini. Asal-usul nama Tokyo Skytree. Nama Tokyo Skytree diberikan dengan membayangkan sebuah pohon besar yang menghadap ke langit. Dalam nama tersebut terkandung sebuah harapan dan keinginan, yaitu tempat orang-orang berkumpul di sekeliling pohon dan saling mendekatkan hati. Alasan dibangunnya Tokyo Skytree. Karena jaringan televisi Jepang akan beralih sepenuhnya menggunakan transmisi digital pada awal 2012, sehingga Tokyo Skytree akan mengambil alih siaran televisi dari Tokyo Tower, yang telah melayani para pemirsa di Jepang selama 52 tahun. Sinyal pada siaran digital yang menjadi arus pertama saat ini sulit untuk sampai jika ada objek penghalang. Sejak tahun 1958, terdapat Tokyo Tower sebagai menara pemancar sinyal gabungan. Namun di sekeliling Tokyo Tower banyak berdiri gedung bertingkat tinggi yang dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai menara pemancar sinyal. Untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, disimpulkan bahwa perlu menara berketinggian lebih dari 600 meter. Akhirnya dibangunlah Tokyo Skytree sebagai menara pemancar sinyal yang baru. Baiklah, lihatlah cuplikan video tentang Tokyo Skytree di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Saddam Al-Mahren. Struktur bangunan. Struktur bangunan berdana dasar bangunan menara berupa segitiga sama sisi, dalam kurung mirip tripod. Tapi uniknya, bangunan ini semakin naik ke atas berubah menjadi lingkaran. Ini semua dikhususkan sebagai bentuk yang mampu mengantisipasi hembusan angin pada bangunan tinggi dari berbagai arah. Bentuk ini dengan sori yang berarti cekung dan mekuri yang berarti cembung.
menawarkan ragam bentuk pada penampilan luar Tokyo Skytree. Pilar beton setinggi 375 meter pada inti menara dan struktur baja yang mengelilingi pilar dibuat terpisah untuk menyerap gempa hingga 50% dari besaran getarannya. Terinspirasi dari bangunan tradisional Jepang, pagoda setinggi 5 lantai (Goju no To) yang selama ini bertahan dan tetap kokoh dari getaran gempa. Pengendalian getaran gempa berada di pusat bangunan yang disebut Shinbashira, yang berada di titik pusat menara. Mekanisme pengendalian getaran ini mirip dengan yang digunakan Goju no To dan disebut Shinbashira Seishin. Bagian-bagian bangunan: 1. Digital TV antena. 2. Second Observatory (450 meter). 3. First Observatory (350 meter). 4. Observation Elevator. 5. Entrance Lobby. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi, yaitu Akmal Fadlullah. Saya akan menjelaskan tentang bagian bangunan. Yang pertama, pondasi. Pondasi berbentuk segitiga, didukung oleh keterbatasan tanah yang disebabkan juga seperti halnya konsep tripod pada kamera. Bentuk segitiga pada dasar bangunan dikira dapat menambah kekuatan gempa dan menerus ke bagian atas gedung berupa kolom dan struktur yang silinder. Yang kedua, kolom tengah. Pemanfaatan kolom tengah. Fungsi dan ketinggian yang berbeda dari kedua bangunan mengharuskan perencana untuk menambahkan berbagai metode dan inovasi selain kolom tengah sebagai faktor utama peredam gempanya, agar perkuatan terhadap gempa oleh peredam gempa dapat bekerja ribuan kali lipat sesuai dengan pemanfaatan dan dimensi gedung. Yang ketiga, diameter dan kualitas bahan. Diameter dan kualitas bahan yang digunakan pada kolom tengah tersebut berbeda dengan kolom pada umumnya. Untuk gedung Tokyo Skytree ini di mana seringkali banyak menggunakan kolom silinder dengan ukuran berdiameter yang sangat besar, yaitu 8 meter. Selanjutnya, oil damper. Bahan yang digunakan untuk peredam gempa adalah peredam oil damper, yang juga sering disebut fluid viscous damper atau FVD, di mana terdapat kolom tengah adalah silinder RC. Di bagian ini digunakan sebagai bobot untuk sistem kontrol getaran. Peredam oli dipasang antara silinder RC dan rangka baja untuk mengontrol perpindahan silinder dan meningkatkan kinerja peredam menara utama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf.